Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rizky Kantirahayu, CGP Angkatan 11, Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Ada dua hal dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah implementasi konsep-konsep modul budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Yang kedua, diseminasi budaya positif ke rekan-rekan guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Ya, semuanya saya harap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semangat belajar semua? Oke. Sebelumnya seperti biasa kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk, konsentrasi dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Konsentrasi. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan melakukan yang namanya keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Kita tulis dulu di sini ya. Keyakinan kelas. Oke. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas hampir sama dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, yang ada di kelas, hampir sama juga dengan kesepakatan kelas yang dulu di kelas sebelumnya pernah kita lakukan bersama. Ya, bedanya apa sih antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas dengan peraturan kelas? Kalau pertama adalah keyakinan kelas kita akan bentuk bersama-sama antara guru, saya, dan juga kalian sebagai murid. Yang kedua, keyakinan kelas ini sumbernya adalah kebajikan yang diterima oleh secara universal. Kebajikan yang diterima sama sedunia ini, diterima sama semua orang. Bedanya seperti itu. Kalau di kesepakatan kelas itu ada kata tidak boleh makan di dalam kelas, biasanya ada ya, tidak boleh bertengkar, misalnya begitu. Kalau dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata tidak. Semuanya, kenapa bukan begitu? Semuanya akan kita buat jadi positif. Karena contohnya kenapa? Misalnya kalau kamu saya bilang ini tidak boleh lari-lari, malah kamu lari, biasanya begitu nggak? Iya. Waktu ikrar pasti juga biasanya begitu. Jangan lari-lari ya anak-anak, itu terus lari semua. Benar begitu? Nah, sekarang kita akan mencoba menghilangkan kata jangan dan tidak. Ya, seperti itu. Berarti iya. Terus bagaimana menciptakan keyakinan kelas dengan kata iya? Kita akan lakukan hari ini. Bisa kira-kira? Ya, oke, siap. Jadi pertama saya ingin kita membangun sebuah mimpi. Kalian kalau di dalam kelas pingin seperti apa sih? Silakan angkat tangan. Pingin kelas yang seperti apa? Apa pingin kelas yang aku pingin kelas itu yang tenang Bu? Atau ada Bu, enak ada yang anak yang ngomong-ngomong Bu? Atau kamu pingin yang seperti apa kelas itu? Silakan. Kelas yang bisa oke, kita tulis dulu ya. Kita tulis semuanya. Ini nanti belum jadi sebuah keyakinan, tapi kita akan tuliskan semuanya pendapat kalian di sini. Oke, menurut Lindi adalah Lindi ingin punya kelas yang
bisa diajak bekerja sama. Oke. Bagaimana caranya untuk bisa diajak kerja sama? Kamu kalau bisa diajak kerja sama, foto yang bagaimana nih? Terserah, nggak apa-apa. Saya seperti apa? Ya apa-apa, contoh-contoh seperti apa? Oke, bisa diajak bekerja sama, bisa diajak berkelompok. Oke. Oke, siap. Terima kasih. Siapa yang punya masukan yang lain silakan. Apa Hanun? Oke, kita tulis ya. Hanun ingin belajar dengan lantai yang bersih. Oke, keinginannya lantainya bersih. Oke, siapa yang punya jawaban yang lain silakan. Apa jawabannya, Sen? Oke, siap. Kelas yang nyaman dan tidak ada anak yang memilih teman. Oke, kelas yang nyaman dan tidak ada anak yang memilih teman. Oke, ada lagi. Ini tadi masalah kebersihan sudah dibahas, masalah teman sudah dibahas, masalah kelompok sudah dibahas. Apalagi yang berbeda? Silakan. Ada yang punya jawaban? Kamu kalau punya kelas, ingin kelas yang bagaimana? Atau guru yang bagaimana? Boleh, terserah. Nggak jadi. Apa? Silakan. Apa ini cukup untuk mewakili semuanya keinginan kalian dalam kelas? Ada anak bisa diajak kerjasama, teman-temannya bisa diajak bekerja sama. Terus kemudian lantainya bersih. Ya, oke. Apa? Silakan. Alawi. Oke, kelas tenang dan tentram. Nomor 4. Kelas tenang dan tentram. Oke, sekarang kita bahas tentang ketika mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas, kamu ingin itu bagaimana? Bagaimana? Silakan. Oh, damai ketika mengerjakan tugas. Oke. Apakah harus diselesaikan tepat waktu? Iya. Damai, dikerjakan dengan damai. Damai dan tepat waktu mengerjakan tugas. Oke. Apalagi? Apa? Silakan. Oke. Berarti mendahulukan kewajiban ya. Oke. Apa Husen mau jawab lagi? Silakan. Oke, tidak banyak tingkah. Oke, enggak apa-apa. Masih di sini kan? Tidak banyak tingkah. Ada lagi? Kalau sudah, kita akan rubah ini menjadi kalimat keyakinan kelas. Apa silakan. Oke, good. Ada jawaban yang bagus itu. Tidak ada yang mencontek. Ya apa? Gak suka ya. Misalnya soro-soro mengerjakan, tiba-tiba ada yang ngerjakan nyontek. Makanya kita masukkan dalam keyakinan. Apa mah? Tidak ada orang yang mengganggu. Oke, tidak ada orang yang mengganggu. Sudah? Apakah masih ada lagi yang berbeda? Kalau enggak, kita akan jadikan ini jadi keyakinan kelas. Sudah? Sudah. Oh, ada Arfan. Apa yang berbeda ya, Van? Oke. Apa lain? Ada yang ini komplainan sepertinya ya. Ketua kelas yang adil.
Oke, nanti kita buat ini jadi sebuah keyakinan kelas. Apalagi akhirnya ternyata bisa menyelesaikan masalah. Oke, kita buat kata mandiri, menyelesaikan masalah. Benar begini? Oke, sudah? Apakah masih ada lagi? Masih banyak, luar biasa ya. Tidak ada yang membuli teman. Oke, tidak ada yang membuli teman. Tidak ada yang membuli teman. Apa-apa, Rek? Satu lagi terakhir ya. Habis itu kita akan masuk ke keyakinan kelas. Berbesar. Oke, nanti dengan musyawarah ya. Apa sih? Terakhir. Tidak mengejek orang lain. Oke. Ya. Tidak mengejek. Akhirnya luar biasa, Rek. Mengejek orang lain. Sudah ya. Sudah banyak sekali ini sampai 12. Pertama, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu. Sekarang kita akan merubah keinginan kalian itu tadi menjadi sebuah keyakinan kelas. Saya mau ambil beberapa nih yang bisa tak ambil di titik pertama. Ada bisa diajak bersama. Oke, yang pertama adalah nomor 7. Kita gantikan itu menjadi keyakinan kelas pertama yang sesuai dengan kebajikan universal, yaitu jujur. Bisa diterima? Bisa. Jujur ya. Nah, oke kan, jujur. Tidak ada yang mencontek, semuanya masuk dalam jujur. Oke. Oke. Nomor 11 kita masukkan. Kata-katanya nggak boleh kata tidak ya. Kita tuliskan apa ya? Menghormati antar teman. Apakah guru juga? Oke. Bisa diterima ini nomor 2? Oke, sudah hilang. Selanjutnya kita masuk ke sini. 10. Mandiri menyelesaikan masalah. Berarti di sini ada mandiri dan kita sambungkan dengan ini tadi, tepat waktu. Mana tadi ya? Nomor berapa tadi? Nomor? Oke. Kita sambungkan ini dengan ini. Oke, mandiri dan tepat waktu mengerjakan tugas. Bisa diterima? Oke. Lanjut lagi. Kelas yang nyaman dan tidak ada anak yang memilih-milih teman. Kita sebut ini adalah kelas yang tertib. Bisa? Kelasnya harus tertib ya. Terus habis itu apa lagi? Lantai bersih. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Yes. Sudah. Lanjutnya apa? Terus videonya maaf tak ganti, Rek. Ya, terima kasih ya. Oke. Tertib, menjaga kebersihan. Oke. Sudah. Terus oke. Bisa diajak kerjasama. Bisa masuk di sini, tapi kayaknya menghormati antar teman dan guru. Bisa diajak bekerja sama kan? Sudah masuk. Lantai bersih, masuk menjaga kebersihan. Kelas yang nyaman dan tidak ada anak yang memilih teman, masuk menghormati. Betul? Tenang dan tentram kita tambahin. Tertib dan tenang di dalam kelas. Sudah masuk ya? Oke, ini sudah. Tidak banyak tinta, masuk di sini juga. Tertib dan tenang di dalam kelas. Ini sudah. Tidak ada orang yang mengganggu, sama tertib dan tenang. Oke. Kedua, kelas yang adil kita tambahkan berarti adil terhadap apa ya? Semua warga kelas ya.
siapapun, bisa berlaku buat bu guru, bisa buat kamu, bisa siapapun yang ada di dalam kelas itu. Bisa dimengerti? Oke. Lanjut, mandiri sudah, tidak ada mengejek orang tua pun masuk, menghormati antar teman dan guru. Berarti apa? Iya, betul. Dia akan masuk di sini, menghormati antara teman dan guru. Berarti dari 12 itu kita bisa kerucutkan lagi, kita sempitkan lagi menjadi berapa ini? Jadi 6 keyakinan kelas. Menurut kalian apakah ini sudah sesuai? Kira-kira bisa nggak dilaksanakan bersama? Bisa. Saya ingin kalian ketika melakukan sesuatu di kelas malah mikir ini, oh saya buat sendiri nih, kita buat ini bersama, kita sepakati bersama ya. Oke, sekarang kita sepakati bahwa 6 yang ada di papan ini adalah keyakinan kelas 4C. Kita bacakan bersama-sama ya. Keyakinan kelas 4C. 1. Jujur. 2. Menghormati antar teman dan guru. 3. Mandiri dan tepat waktu mengerjakan tugas. 4. Tertib dan tenang di dalam kelas. 5. Menjaga kebersihan. 6. Adil terhadap semua warga kelas. Diskusi semua? Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Jadilah selesai keyakinan kelas 4C. Ada 6 butir yang kita sepakati bersama dan akan kita bawa. Semoga nanti membudaya ya Rek ya. Membudaya itu artinya apa? Membudaya itu artinya kita tidak perlu ingatkan, tapi kalian selalu ingat dan laksanakan sepanjang waktu. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Saya senang sekali, saya apresiasi buat kalian semua. Terima kasih banyak, luar biasa kelas 4C. Luar biasa, kita semua lakukan seperti biasanya. Aku hebat, aku luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kindi. Salam. Kindi, kemarin Bu Yayu dapat laporan dari gurumu bahwa kemarin itu Kindi habis merobek-robek LKS bahasa Jawanya. Benar seperti itu Kindi? Benar. Kenapa Kindi alasannya Kindi ya? Itu karena aku gak suka bahasa Jawa. Kindi gak suka bahasa Jawa? Oh, Kindi, kenapa kamu gak suka bahasa Jawa? Itu karena bahasa Jawa itu membosankan. Oh, membosankan. Oh, mungkin aku tahu. Karena selama ini Kindi itu paling suka sama bahasa Inggris, betul? Betul. Oh. Ya, mungkin juga bagi Kindi bahasa Jawa jarang digunakan sama Kindi, betul? Betul. Oh ya, karena itu ya menurut saya, kenapa kok menurut Kindi bahasa Jawa itu tidak menarik? Pertanyaannya Kindi, apakah menurut Kindi apa yang dilakukan Kindi itu benar atau salah ya? Salah. Kenapa kok salah? Karena harus tidak pilih-pilih pelajaran. Oh gitu ya. Berarti Kindi tahu ya kalau itu salah ya. Iya. Kalau begitu kira-kira apa yang harus Kindi lakukan untuk memperbaiki ini Kindi? Tidak pilih-pilih pelajaran. Terus satu lagi Kindi, mungkin Kindi bisa belajar lagi di rumah, dibiasakan bahasa Jawa setiap hari sehingga nanti Kindi jadi pintar berbahasa Jawa deh. Akhirnya seneng deh berbahasa Jawa. Betul begitu? Betul. Oh iya. Kira-kira bisa dilakukan ya Kindi ya? Bisa. Oke, Kindi janji sama Bu Yayu? Janji. Oke, terima kasih Kindi. Good job, terima kasih. Bye bye. Bye bye.
Nama saya adalah Rahmat Maulana Alkimi. Aku kelas 1A. Hari ini aku dipanggil Bu Yayu karena marah BLKS Bahasa Jawa. Bu Yayu tidak marah. Aku berjanji belajar bahasa Jawa lagi. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum Ken. Waalaikumsalam Bu. Bu Yayu hari ini dapat laporan Ken dari teman-temannya Ken. Katanya Ken tadi memecahkan lemari piala yang ada di Selasar. Benar. Oh betul ya. Bagaimana asal mula ceritanya Ken? Saya habis bermain bola di Selasar dan tidak sengaja terkena lemari piala. Kenapa Ken memilih untuk bermain bola di Selasar? Karena tidak kebagian tempat dan lapangan yang lain digunakan sama anak-anak. Jadi aku mau bermain bola di Selasar. Oke. Ken suka sekali bermain bola ya berarti. Oke, Bu Yayu seneng karena Ken itu suka sesuatu yang Ken sukai, itu bermain bola, itu boleh dikembangkan Ken. Tapi apa yang kesukaannya Ken hari ini telah ada yang membuat bermasalah. Kira-kira tahu nggak Ken salahnya Ken itu apa? Tidak sengaja menendang bola ke lemari piala. Iya, kesalahannya Ken adalah tidak sengaja menendang bola ke lemari piala. Menurut Ken, keyakinan mana yang hari ini sudah dilanggar sama Ken? Menggunakan tempat sesuai fungsinya dan menjaga fasilitas sekolah. Oke, kalau Ken sadar bahwa telah melanggar keyakinan itu, sekarang kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari Ken hari ini? Memberitahu orang tua dan mengganti rugi. Oke. Terus bagaimana dengan teman-teman? Apa kira-kira Ken bisa memberi masukan yang lain, perbaikan yang lain? Boleh nggak? Misalnya untuk bermain di Selasar lagi kira-kira? Ya. Jadi nanti kita Bu Yayu tambahin lagi. Nanti Ken juga ngajak teman-teman untuk tidak bermain di Selasar karena bukan tempatnya untuk bermain bola. Seperti itu ya Ken ya. Bisa dilakukan Ken? Iya, janji ya Ken. Janji. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ken Ramadhanza Alaksi dari kelas 4C. Saya sekarang dipanggil Bu Yayu karena memecahkan lemari piala. Bu Yayu tidak marah dan saya disuruh mencari solusinya lagi. Dan saya berjanji akan lebih tertib dan tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, semangat semua hari ini. Semangat. Oke, terima kasih. Saya minta izin untuk meminta waktu sedikit, waktu jenengan untuk melakukan pembiasan atau desiminasi apa yang kami lakukan, apa yang kami terima di dalam program guru penggerak angkatan 11. Waktunya sebentar, kita akan mendesiminasikan tentang apa? Tentang budaya positif. Jadi hari ini saya Sri Rizky Kanti Rahayu sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik ingin mendesiminasikan tentang budaya positif. Budaya positif itu apa sih sebenarnya Ibu-ibu? Budaya positif adalah bagaimana kita bisa merubah kebudayaan, merubah sikap dan perilaku anak-anak menjadi lebih positif. Kita ya seperti ini. Minta tolong ya. Ini perkenalkan, ini saya dan ini adalah fasilitator saya, Ibu Tutut Lispriana MPD, dan pengajar praktek Ibu Riris Ika dari
cermin. Ya, monggo silakan dilanjutkan. Ya, seorang guru yang baik harus bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah kita melakukan dan menginisiasi untuk disiplin positif. Disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, dan kemudian posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini 5 materi ini ada dalam modul kami, yaitu modul 1.4. Nanti kita akan bahas di sini apa sih masing-masing dari yang ada di papan, yang ada di layar ini maksudnya apa? Apa disiplin positif itu? Apa motivasi perilaku manusia? Apa posisi kontrol seorang guru? Keyakinan kelas itu seperti apa? Dan yang terakhir yang paling kita belum pernah terapkan di sekolah adalah tentang segitiga restitusi. Silakan Bu. Ya, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya kebajikan ini diterima oleh masyarakat secara umum. Kebajikan ini tidak berlaku bagi dirinya sendiri, tapi juga berlaku bagi masyarakat secara umum. Dan itu menjadi sebuah bentuk kesadaran diri. Jadi bagaimana mereka nanti tidak dipaksa, tidak tanpa dipaksa pun mereka akan menyadari dan secara perlahan membudaya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, terima kasih. Lanjutnya Bu. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kita harapkan anak-anak besok itu ketika berbuat, ketika melakukan sesuatu bisa melakukannya dengan berpikir terlebih dahulu, mengontrol diri terlebih dahulu sebelum sempat melaksanakan apa yang keinginannya. Jadi terarah seperti itu. Apa yang akan mereka lakukan akan terarah. Silakan Bu. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi motivasi internal nih dari dalam diri mereka pribadi, mereka sadar apa yang dilakukan dan mereka menghargai dirinya dan kemudian melakukan sesuatu lebih baik dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Silakan Bu. Ya, ternyata dalam modul ini dijelaskan bahwa setiap anak ketika melakukan, semua manusia, bukan hanya setiap anak, semua manusia mempunyai motivasi tersendiri dalam setiap melakukan kegiatan, entah itu internal atau intrinsik atau dari luar atau eksternal. Kalau eksternal adalah ketika untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh nyata adalah ketika kita naik sepeda motor, kita perlu tanya, sebenarnya kamu pakai helm itu untuk biar tidak ditegur polisi atau untuk keselamatan? Itu seperti itu. Kalau ketika jawabannya masih adalah biar gak ditilang polisi, berarti otomatis itu masih dalam motivasi eksternal. Seperti itu. Begitu juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini ada sesuatu yang baru Ibu-ibu. Ternyata reward itu dalam hal ini adalah sebuah motivasi eksternal. Ketika kita ngasih bintang kepada anak-anak yang misalnya mendapatkan nilai bagus atau berperilaku baik, ternyata akhirnya dalam diri anak itu akan merasakan seperti aku mau berbuat baik supaya aku dapat bintang. Itu yang ternyata ada efek buruknya, ada sisi yang berbeda ketika kita melakukan seperti itu. Dan itu tidak dari dalam pribadinya menjadi lebih baik, tapi karena ingin mendapatkan sebuah apresiasi atau sebuah reward dari gurunya masing-masing. Jadi ternyata hukuman dan juga reward itu mempunyai efek samping yang
membuat dia belum bisa bergerak. Misalnya mereka sudah dapat reward, kemudian gurunya nggak datang. Ada sebuah kasus begini, seorang guru datang seperti biasa, dan ketika anak itu mendapatkan sesuatu yang baik, nilai yang baik, dia dapat reward. Ketika yang kemudian hari gurunya yang datang adalah orang yang berbeda, ternyata, dan dia tidak memberikan reward, maka anak ini akan aras-arasan. Itu yang terjadi. Jadi masih belum motivasi intrinsiknya yang keluar, tapi karena mengharapkan reward seperti itu. Lah, yang ketiga ini yang paling penting, yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi di dalam diri mereka timbul nih, ini tuh saya butuh untuk belajar. Saya butuh untuk belajar supaya apa? Supaya akan jadi anak yang seperti ini, misalnya punya cita-cita yang besar. Nah, inilah yang kita sebut dengan motivasi intrinsik, yaitu ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Mungkin saya minta dari ibu-ibu semua selama ini ketika mengajar, menurutnya jenengan semua, anak-anak jenengan di kelas jenengan itu masuk di yang nomor berapa? Apakah karena ketidaknyamanan atau hukuman, atau karena imbalan dan penghargaan dari orang lain, atau karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Coba monggo, ada yang mau memberikan pendapatnya, silakan. Kebanyakan itu pendapatnya di dalam orang lain. Jadi mereka melakukan sesuatu itu atas dasar ingin mendapatkan apa yang diberikan sama bapak atau ibu gurunya, kalau dia mampu untuk melaksanakannya. Oke, ya, betul. Berarti kalau seperti yang jenengan katakan tadi, masih masuk dalam motivasi eksternal atau dari luar. Ada yang punya cerita pengalaman yang lain, monggo silakan Bapak. Ada? Monggo silakan Bapak. Mungkin saya mau bertanya tadi, kalau misalkan apresiasi dari guru itu apakah itu masuk dari reward atau Ya, jadi apresiasi, pertanyaannya bagus sekali. Apakah apresiasi dari guru itu termasuk dengan reward atau bukan? Kalau menurut saya pribadi, itu adalah bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ketika ada sebuah di sini nanti ada yang namanya kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa salah satunya adalah kepingin untuk dicintai, dihargai. Nah, apresiasi ini bisa masuk dalam kebutuhan siswa untuk dicintai. Tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus, dan kemudian ternyata menimbulkan motivasi yang seperti itu tadi, itu akhirnya jadi reward. Tapi kalau apresiasi, kalau kadang-kadang apresiasi apresiasi kan bisa sangat sederhana. Misalnya bagus, jempol, itu adalah sebuah apresiasi. Tapi ketika itu sebuah bentuk barang atau apa, ketika mereka melakukan sebuah prestasi, boleh. Tapi sekali lagi itu tidak dilakukan dalam kondisi kontinu. Setiap selalu seperti itu dan seperti itu berulang-ulang. Apabila ini sekali, dua kali, monggo. Tapi ketika itu berulang-ulang, takutnya yang terjadi adalah hal seperti ini. Gitu nggih Bapak? Dipahami nggih? Terima kasih. Bisa kita lanjutkan lagi? Oke, silakan Bu. Oke, nah sekarang coba kita amati bersama. Kita ini guru itu berada di posisi kontrol yang seperti apa? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Jadi ketika anak berbuat salah, itu menghukum. Entah itu disuruh ngosek jeding, ada ya zaman kita dulu ya seperti itu ya. Ya, atau disuruh muteri lapangan 5 kali.
Itu ada di posisi penghukum. Selanjutnya ada di posisi pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-katanya itu begini, saya kecewa dengan kamu hari ini, kamu mengecewakan saya. Ada kata seperti itu, kamu mengecewakan saya, hasilmu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Itu akhirnya anak akan merasa bersalah. Tuh, aku sudah mengecewakan Bu Guru. Nah, inilah yang disebut dengan pembuat merasa bersalah. Teman, ada lagi posisi kontrol teman. Teman itu adalah menganggap anak siswa adalah sebagai teman sepermainan. Jadi istilahnya menganggap sepele. Oh ya wes enggak apa-apa, wes duduk sana nanti tak jelaskan. Dan ini ternyata koyoane bagus. Sepertinya bagus. Tapi dia akan gak apa-apa kok. Ada Pak Guru itu kok, ada Bu Guru kok, ya aku nanti dikasih tahu. Misalnya seperti. Jadi dia tergantung. Ada sisi ketergantungan yang akan muncul pada si anak ini tadi. Sekarang selanjutnya pemantau. Pemantau itu apa sih? Pemantau itu adalah berdasarkan peraturan yang ada. Oh, kalau peraturanmu begini, maka sanksinya seperti ini. Jadi orang yang guru sebagai posisi pemantau, ketika melihat peraturan itu akan, oke, kamu melanggar peraturan yang mana, berarti sanksinya apa? Itu adalah posisi pemantau. Pertanyaan saya kembali, ibu-ibu, selama ini jenengan ini terakhir saya jelaskan dulu. Ada posisi kelima, yaitu manajer. Manajer itu adalah menanyakan kepada anak benar atau tidak yang dilakukan. Kemudian setelah itu kita angkat dulu, nanti ada ya. Terus setelah itu yang penting adalah bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya. Jadi solusi dari apa yang mereka lakukan kesalahan hari ini itu dianggap bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan, tapi bagaimana kalian menyelesaikan masalah ini itu diserahkan kembali ke anak, diserahkan kembali ke murid. Saya mau bertanya kepada ibu dan bapak yang ada di sini, menurut jenengan semua, jenengan ini berada di posisi yang mana? Apakah posisi penghukum, apa pembuat merasa bersalah, apakah teman, pemantau atau manajer? Ayo, monggo silakan. Ya, monggo Bu Fahim silakan. Ini kalau saya merasa itu sebagai pemantau dan penghukum. Tapi penghukum ini saya itu berdasarkan kesepakatan anak-anak. Sebelum kita melakukan pembelajaran, itu kita memberikan kepada anak-anak bagaimana kalau anak itu terlambat, bagaimana anak itu belajar. Jadi hukuman itu diberikan sendiri oleh anak-anak. Jadi ini nanti kalau terlambat itu berdiri di depan aja Bu Fahim, itu baca di depan gitu. Setelah itu saya juga sebagai pemantau. Terus bagaimana caranya agar anak ini tidak terus-menerus melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh gurunya. Terima kasih. Ada memberi masukan dan juga bertanya. Ya, oke. Nanti kita akan jelaskan. Monggo Bu dilanjutkan lagi dulu Bu. Bagaimana cara agar anak itu ya apa ya Bu tadi ya pertanyaannya tidak terus-menerus melakukan seperti yang disalahkan tadi ya, permasalahannya tadi. Aduh enggak kelihatan ya. Ini adalah contohnya ya Bu ya. Jadi kalau guru seorang penghukum itu biasanya menghardik, memarahi ya, menunjuk-nunjuk, menyindir seperti itu. Ya. Terus kalau orang yang bersalah akan ngomong seharusnya kamu begini. Ibu kecewa sama kamu. Itu adalah versi yang membuat orang merasa bersalah. Kalau teman itu membuatkan alasan untuk muridnya. Terus tidak apa-apa wes aku tahu kamu begini, nanti tak bantu ya. Itu membuat ketergantungan. Yang selanjutnya adalah pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi sudah tahu peraturannya dihitung. Oh, berarti kalau salahnya begini nanti kamu konsekuensinya begini, diukur semuanya by data kalau pemantau. Kalau manajer
itu adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bahas semua. Silakan dilanjutkan lagi, tidak usah banyak-banyak ini. Nah, di antara 5 posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa kok sebagai manajer? Nah, kalau kita berposisi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Jadi bukan murid hanya sebagai seorang korban atau seorang pelaku, tapi guru juga ikut serta dalam proses itu tadi. Mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Solusinya ditemukan oleh siapa? Murid itu sendiri. Ditemukan oleh muridnya, bukan guru yang sudah ada peraturan melanggar, tapi murid yang menemukan solusinya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer pada dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi maksudnya adalah merubah dari yang motivasi eksternal tadi menjadi motivasi yang intrinsik. Ya, jadi bagaimana dia bisa memperbaiki perilakunya mulai detik ketika dia dilakukan restitusi. Jadi berubahnya sepanjang hayat. Ketika satu membuat kesalahan, kita akan sadarkan bahwa semua orang boleh kok berbuat salah. Kadang orang berbuat salah, tapi bagaimana ke depannya nanti kamu jadi orang yang lebih baik. Silakan Bu. Nah, ya ini di dalam restitusi perlu yang namanya membuat keyakinan kelas. Kita bukan kesepakatan kelas. Apa bedanya kesepakatan dan keyakinan? Kalau kesepakatan itu adalah, kita lihat ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Sama-sama antara keyakinan dan kesepakatan itu sama-sama berdasarkan kesepakatan. Masio itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas, sama-sama berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Bedanya kalau keyakinan kelas itu pernyataannya universal, diterima semua orang. Misal contoh, misalkan contohnya adalah begini. Kalau kita ngomong masalah tentang apa ya? Misalnya ngomong tentang berbuat baik, itu kan berlaku universal. Dimanapun dia akan diterima sebagai sebuah kebajikan universal. Tapi kalau kita ngomong misalnya bertengkar, itu masih tidak jelas. Bertengkar di dalam kelas itu akan membuat dia hanya menjadi kesepakatan. Kalau kesepakatan itu masih belum berlaku universal. Tapi ketika kita ngomong berbuat baik, kita akan lebih atasnya lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, ketika mendapatkan sebuah permasalahan, kita akan melakukan yang namanya segitiga restitusi. Di dalam posisi manajer itu terkenal dengan ada salah satu cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah ada menstabilkan identitas, terus selanjutnya ada validasi tindakan, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Coba Bu, apa masing-masing itu? Menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak bermasalah, bertengkar di kelas misalnya, menstabilkan identitas dilakukan dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya mengganti identitas gagal menjadi sukses. Misal anak bertengkar, kita tanyakan alasannya apa, kenapa kamu bertengkar? Bu, kemarin tadi aku dikata-katai orang tua dikata-katain jelek. Kita akan menstabilkan identitasnya. Baiklah, Bu Guru mengerti kalau kamu pasti marah dengan apa yang terjadi dan kamu boleh marah untuk itu. Cuman ada lanjutannya, nggak hanya untuk titik saat itu. Jadi kalimatnya kita
angkat ya Bu ya. Anak itu kita nggak apa-apa, saya paham kalau kamu marah ketika orang lain bilang kalau bapakmu jelek dan macam-macam. Boleh marah dan itu adalah sebuah yang manusiawi. Tapi ada lanjutannya nanti. Apakah kemarahanmu harus diekspresikan dengan cara seperti itu? Itu pertanyaannya. Jadi menstabilkan identitas itu fungsinya di situ. Jadi kita anggap bahwa semua kesalahan adalah proses pembelajaran. Anak boleh salah, tapi bagaimana dia memperbaiki diri. Kita lanjutkan lagi. Validasi tindakan salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi ketika orang tuanya disenggol, dia akan masuk ke kebutuhannya dia untuk merasa rasa cintanya di otek-otek. Mungkin orang tua adalah sesuatu yang kebutuhan cinta tertingginya dia. Dan ketika itu di otek-otek, maka emosionalnya yang akan terganggu. Dan ini yang terjadi, memenuhi kebutuhan tertentu. Sehingga guru atau orang tua bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan siswa atau anak. Seperti tadi misal, ada anak mencuri di kelas. Kita akan tanyakan alasannya. Saya punya tahun kemarin, kalau ingat adalah Asifah. Kita balik flashback ke belakang. Ternyata ketika kita tanya, ketika dia datang, kok anak ini, anak yang tidak punya catatan rekod jelek sebelumnya. Ternyata anak ini mencuri. Ternyata alasannya apa? Ibunya tidak, ketika anak itu terlambat untuk bangun, ibunya menyuruh anak itu untuk pesan Gojek dengan uangnya sendiri. Itulah alasan yang akan kita bangun di sini. Berarti kalau gitu, apakah salah atau benar? Akhirnya ini yang akan kita bangun. Kita nggak bisa ngejudge kamu salah, kamu benar tanpa kita tahu alasan sebelumnya. Seperti anak saya kemarin itu, Asifah itu, ternyata baru sadar bahwa dia melakukan itu karena butuh untuk membayar Gojek pribadinya. Membayar Gojek pribadinya sendiri. Akhirnya di situ timbul percakapan antara orang tua dan anak. Ternyata orang tuanya pun paham. Ternyata saya yang salah. Ternyata apa yang saya lakukan ini maksud saya mendisiplinkan. Ternyata menimbulkan hal yang lain yang jadi negatif untuk anak. Karena dia butuh untuk memenuhi kebutuhannya ini tadi. Nah itu, untuk bayari Gojeknya sendiri. Itu yang terjadi. Lanjut silakan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan naluri intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dengan begitu murid dapat memperbaiki kesalahan yang dibuat. Seperti kembali ke kasus itu tadi, pertanyaannya akan kembali. Terus ketika kamu melakukan seperti itu, kamu itu benar atau salah? Kita tanyakan, salahmu di mana? Terus keyakinan apa yang dilanggar? Misalnya tidak mengambil barang milik orang lain. Itu adalah keyakinan yang dilanggar. Kalau sudah tahu apa yang dilanggar, apa yang salah, kita tanya selanjutnya. Solusinya dari permasalahan ini bagaimana? Bagaimana kamu memecahkan masalah ini? Misalnya, aku akan mengembalikan, itu semua dari siswa nantinya. Aku akan mengembalikan Bu uangnya, terus aku akan minta maaf, terus kemudian aku tidak akan mengulanginya lagi. Terus orang tua pun juga menimpali. Oh sudah, kalau gitu mulai sekarang kamu dapat uang untuk itu. Jadi akhirnya ada banyak sisi yang akan menjadikan solusi ini jadi lebih baik. Akhirnya mulai dari saat itu akan tumbuh kepercayaan kepada anak. Yang pertama, dia sadar bahwa dia salah. Yang kedua, bahwa ternyata orang tuanya pun ketika dia salah tetap dukung dia. Begitupun dengan gurunya. Ketika ada permasalahan seperti itu dan gurunya mendukung, oh ternyata guru tuh gak nyalah notok loh. Tidak menyalahkan tok dan tidak menghukum. Efeknya adalah setelah dia kelas 6 kemarin, ketika ada masalah dia akan menghadap saya. Bu, aku ada masalah ambek ibu arek iki misalnya. Pernah suatu saat itu seperti itu. Ketika kita berhubungan sama jualan. Kita hubungan sama jualan, hubungan membagi
membagi hasil itu loh Bu. Ternyata ada satu orang wali murid itu protes, kenapa baginya seperti itu misalnya, atau kenapa aku kebagian jualan ini. Terus Siva itu tanya ke saya, Bu, aku punya masalah sama ibunya ini, bisa bantu saya. Akhirnya saya menjadi penengah di antara permasalahan mereka. Itu yang terjadi seperti itu. Oke, kita selanjutnya. Jadi itulah Bu, mulai dari kasus itu dia akhirnya muncul motivasi intrinsik dari situ. Dia bisa memperbaiki ke depannya. Dan alhamdulillah di akhir kelas 6 tadi tidak ada permasalahan sama sekali dari anak ini. Seperti itu. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh restitusi yang kemarin kita rekam bersama ya Bu ya. Ada dua sebenarnya. Ada satu saya bersama Cindy, satu lagi bersama Ken. Ini yang saya pakai adalah bersama Ken. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah versi yang sangat anak-anak sekali. Ini adalah saya bersama Cindy, di mana kasusnya adalah Cindy merobek-robek buku bahasa Jawanya, LKS bahasa Jawanya. Kak dengar ya, Kak terdengar ya. Jadi di sini diceritakan bahwa Cindy merobek-robek LKS bahasa Jawanya. Kemudian ternyata dari proses yang terjadi ketika proses memberikan pertanyaan, ternyata jawabannya sederhana, karena bahasa Jawa membosankan. Dari situ akhirnya kita olah, kita orek ya kembali bahwa kenapa menurut kamu bahasa Jawa itu membosankan. Ketemulah satu jawaban bahwa karena setiap hari dia tidak berbahasa Jawa. Itulah yang terjadi. Akhirnya ketika berarti selama karena sukanya berbahasa Inggris dan tidak berbahasa Jawa sama sekali, ketemulah bahwa ya karena dia tidak terbiasa. Setelah itu ketika menurut kamu bagaimana kamu harus memperbaikinya, ya berarti saya tidak boleh pilih-pilih pelajaran. Ketemu sendiri Bu ini Bu, ketemu. Jadi kamu sebenarnya harusnya bagaimana Di? Harusnya aku nggak boleh pilih-pilih pelajaran. Terus bagaimana? Terus akhirnya ketemulah satu kata bahwa aku harus belajar, berusaha berbicara bahasa Jawa di rumah setiap hari sehingga aku bisa berbahasa Jawa. Jawabannya itu seperti itu. Tadi lucu tadi ceritanya. Ya seperti itu. Kasus kedua aja kita lanjutkan, nanti kita videonya kita masukkan di sana. Kasus kedua. Ini ada testimoninya. Ada testimoninya. Ya langsung kasus kedua aja. Kasus kedua inilah ini. Jadi yang tulisan kasus kedua Bu. Nah kasus kedua ini ceritanya adalah Ken. Ken itu mengajak teman-temannya bermain sepak bola di selasar sekolah. Secara tidak sengaja Ken menendang bola terlalu keras dan memecahkan lemari piala. Jadi ceritanya di sini itu secara tidak sengaja. Sekali lagi kita akan korek lagi bagaimana, silakan Bu lanjutkan. Apa alasannya? Ternyata ketika kita sebagai seorang manajer, kita bertanya, alasannya adalah aku ingin bermain sepak bola di lapangan, tapi lapangannya penuh. Akhirnya aku mengajak teman-temanku untuk main sepak bola di selasar. Nah, secara itu terus kemudian dia tidak sengaja untuk memecahkan lemari piala yang ada di selasar. Akhirnya ketika ditanyakan lagi, berarti berarti apa sih, kenapa sih kamu kok mau bermain bola? Karena saya senang bermain bola. Ketemulah sebuah, gak apa-apa, oke Kak, Bu Yayu suka karena kamu tahu apa yang kamu sukai, yaitu bermain bola. Kalau begitu, bolehkah itu dilakukan di selasar? Pertanyaannya begitu. Tidak boleh. Karena apa? Mengganggu fasilitas umum, merusak fasilitas umum, menggunakan tidak pada tempatnya. Seperti itu. Karena itu hanya kemudian ketemulah jawaban bagaimana cara mencari, bagaimana solusinya, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ini. Caranya yaitu dengan mengganti fasilitas yang rusak. Kemudian dia punya satu solusi lagi, yaitu bahwa dia akan ngajak teman-temannya untuk tidak bermain di selasar.
sesederhana itu untuk membuat anak jadi meskipun dia melakukan kesalahan, tapi paling enggak pada akhir solusinya dia tidak merasa bersalah yang berlarut-larut karena sudah dihukum, sudah dikatakan bahwa itu salah, dihukum, hanya biasanya rasa bersalah itu berlarut-larut. Dengan cara restitusi ini yang pertama, dia tidak merasa bersalah yang berlarut-larut dan berjanji akan memperbaiki dirinya ke depannya lagi. Seperti itu. Jadi tujuan utamanya restitusi adalah ngedekno hatinya. Kadang-kadang seperti ini, kan kesalahannya tidak disengaja, tapi sedihnya luar biasa, takutnya luar biasa, malunya luar biasa. Kadang-kadang seperti itu. Ketika kita guru tidak ngangkat itu bahwa itu sebuah hal yang manusiawi, gak disengaja, bisa terjadi dan macam-macam, mereka akan patah hati lah istilahnya ya, takut, sedih, berkelanjutan gitu terusnya. Yang kita takutkan seperti itu. Dengan restitusi kita akan narik mentalnya anak untuk jadi lebih baik, dan yang penting menjadi berperilaku lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai saat ini ibu-ibu, monggo. Ya, silakan. Saya sangat sependapat sekali dengan budaya positif ini, terutama pada restitusi, karena memang ini kan endingnya adalah jangka panjang. Jangka panjangnya adalah anak-anak itu bisa memahami apa yang dia salahi, terus kemudian dia bisa menggali solusi sendiri dari dia. Oh, kalau saya seperti ini maka saya harus seperti ini. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana kita ketika menghadapi anak di usia yang masih dini, masih kelas 1, kelas 2 gitu, atau masih peralihan gitu dari TK ke SD. Apakah restitusi ini juga bisa diterapkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, karena kan kalau saya rasa itu pertanyaan itu adalah yang menggali kan. Nah, anak di usia yang dini itu tidak semua anak itu bisa berpikir ini solusinya adalah ini. Kadang dia itu melakukan salah itu juga nggak tahu salah apa tidak. Jadi apakah ada triknya, terus bagaimana sih pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan untuk anak di usia dini seperti itu. Tapi juga termasuk restitusi. Oke, terima kasih. Itu yang saya lakukan tadi bersama Cindy. Jadi pertama, ketika kita merestitusi anak kecil itu tidak sama dengan ketika merestitusi anak Ken yang sudah kelas 4. Tidak sama kalimatnya. Bagaimana kita bisa ngambil kayak kayak mengalun, kalimatnya harus mengalun, tidak saklek seperti keyakinan apa yang dilanggar, kamu salah apa, tidak seperti itu. Yang pertama adalah kita harus tahu background si anak dulu. Jadi guru harus paham karakter si anak dan background si anak. Selama ini anak dididik dengan seperti apa? Itu yang paling penting, mengerti dengan karakter dan background di sekitar anak. Ketika kita mengerti tentang itu, kita akan nguliknya mudah nih. Kita akan menguliknya mudah. Kita akan misalnya seperti tadi, kita tahu misalkan kita anggap saja seperti Cindy tadi. Karena kita tahu bahwa Cindy sehari-harinya berbahasa Inggris, langsung kita ambil seperti itu. Apakah kamu itu namanya intervensi, Bu? Jadi di situ ada yang namanya intervensi. Kalau dibuat seperti anak kelas besar gak bisa. Dan kita harus lakukan intervensi. Apakah karena kamu setiap hari berbahasa Inggris, akhirnya kamu tidak suka bahasa Jawa? Jawabannya iya. Itulah yang kita sebut dengan intervensi. Syaratnya kita melakukan intervensi harus tahu karakter dan kebiasaan dan juga background si anak itu tadi. Ya, seperti itu ya. Danis itu kan nggak semangat gitu, Bu. Gimana ya, Bu, caranya untuk bisa menimbulkan motivasi dalam internalnya? Apakah eksternal itu penting? Maksudnya seperti itu. Danis. Ya, terima kasih Bu Alfa pertanyaannya. Ya, seperti kita tahu Danis seperti itu. Memang untuk kasusnya si Danis kita harus melibatkan orang tua jauh lebih dalam. Karena apapun, kita sebagai guru ini berapa lama sih waktunya di sekolah dan berapa lama sih waktunya di rumah. Bagaimana
kebiasaan yang kita bangun baik di sini itu dilanjutkan dengan kebiasaan yang sama baiknya di rumah. Kalau itu selalu continue, berlanjut, dan insya Allah akan terbangun kepribadian yang baru. Masalahnya ketika kita bangun di sini dengan gegap gempita, dengan luar biasa, ketika di rumah balik lagi, ya sodaqallahul adzim. Seperti itu. Iya. Jadi itulah perlunya restitusi ini, berarti tidak berlaku bagi siswa saja, tapi libatkanlah orang tua di dalamnya, karena bagaimanapun segitiganya pendidikan, keberhasilan pendidikan terletak pada siswa, guru dan sekolah bersama orang tua. Seperti itu mungkin solusi ya dari saya Ibu ya. Nanti bisa dicari lagi, digali lagi solusinya. Oke. Dek, aku tambahkan Dek. Apa ini pertanyaannya? Oke, baiklah Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan diseminasi kita pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang ada di sini bermanfaat dan bisa kita terapkan kepada anak-anak. Tujuannya adalah apa? Yang penting adalah anak bisa berperilaku lebih positif, belajar dari kesalahan yang pernah lakukan. Begitu, terima kasih untuk atensinya hari ini, perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imamatul Falihah, Kepala SDNU Nurul Islah, yang mana guru kami Ibu Sri Rizky Kanti Rahayu mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 yang telah melaksanakan diseminasi modul 1.4 materi budaya positif. Alhamdulillahirabbil alamin, kemarin Ibu Yayu telah melaksanakan aksi nyata tersebut dan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya bagi teman-teman guru semuanya, agar menjadi motivasi kepada mereka untuk memperbaiki proses pembelajaran dan pendampingan kepada anak-anak tercinta, yang mana guru adalah yang paling penting adalah sebagai manajer. Kita akan bisa mengatur, mengajak anak-anak didik kita untuk menjadi manajer juga bagi dirinya sendiri, yang mana mereka akan sadar dengan sepenuh hati apabila mereka telah melaksanakan kesalahan atau hal-hal yang wajib mereka lakukan, sehingga tidak ada unsur paksaan, sehingga mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mana karakter yang tercipta dari budaya positif tersebut dan akhirnya akan menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter baik yang permanen sepanjang hayat mereka dan melekat pada diri anak-anak didik kita tercinta. Semangat terus calon guru penggerak. Bu Sri Rizky Kanti Rahayu, good luck for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.